Sudah jadi di posisi Pak Prabowo sebetulnya sudah aman, sudah cukup. Jadi yang lebih membutuhkan adalah sebetulnya dari PDI Perjuangan. Oke, coba kita tanya Mas Adi Praitno apakah sepakat dengan Mas Kodari. Mas Adi Praitno, silakan bergabung. Halo Sylvia, macet ya hari ini Mas? Macet banget. Oke, silakan langsung saja duduk. Mas Adi Praitno tadi sudah mendengar ya apa yang disampaikan Mas Kodari. Kalau Mas Kodari karakternya sih prediksinya keyakinannya itu 50-50. 50 yakin bertemu Pak Prabowo dengan Bu Mega sebelum pelantikan ya? Iya, sebelum pelantikan. 50-nya tidak yakin. Kalau Mas Adi Pray bagaimana? Apakah pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu akan terwujud sebelum pelantikan atau setelah pelantikan? Ya, saya kira terlampau formalis kita bicara tentang pertemuan Prabowo dan Megawati sebelum atau sesudah ya. Jangan-jangan sudah ada pertemuan, cuman kita nggak pernah tahu. Kan sudah merasa tak ada jarak psikologis apapun Megawati dan Prabowo Subianto. Tapi bagi saya secara prinsip mau bertemu atau tidak, orang kan bertanya-tanya apakah PDIP itu ditawari masuk koalisi atau tidak. Kalau ditawari masuk koalisi, apakah mau bergabung atau tidak? Kan itu yang sebenarnya menjadi pembicaraan. Kalau saya melihatnya, kalau PDIP bergabung dengan Prabowo, ini sama-sama tidak menguntungkan secara politik ya. Tidak untung dari segi Prabowo karena apapun pemerintahan itu perlu dikontrol. Pemerintah dalam banyak hal pasti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik yang dalam banyak hal itu menimbulkan resistensi dan sesuatu yang tidak berkehendak dengan rakyat. Butuh di situ partai seperti PDIP yang menjadi oposisi, memberikan sikap kritis tentu saja. Dari segi PDIP tidak terlampau menguntungkan, tentu akan kehilangan ceruk pemilih yang pastinya tidak suka dengan Prabowo, tidak suka dengan Gibran. Karena segmen pemilih itulah yang saya kira harus dirawat. Oleh karena itu, paling mungkin ya, kalau PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, tidak harus menjadi bagian dari menteri misalnya. Siapa saja koalisinya mungkin akan disepakati tentang alat-alat kelengkapan Dewan di DPR. Sama-sama seksi posisinya. Tentu untuk menjaga ceruk pemilih PDIP juga bertambah, terutama kelompok-kelompok yang kritis, tidak suka dengan pemerintah. Dan pada saat yang bersamaan, ini untuk menghindari bahwa per hari ini yang dilihat oleh publik, PDIP adalah partai politik yang sepertinya punya keinginan dan DNA politiknya itu ingin menjadi oposisi, Sylvia. Makanya saya selalu mengatakan, untuk apa Prabowo dan Bu Megawati itu bertemu? Tensi politik kita sudah selesai kok. Nggak ada yang panas-panas, tak ada yang galak-galak, tak ada yang agresif-agresif. Satu-satunya kedua tokoh ini bertemu adalah soal kemungkinan apakah berkoalisi atau tidak. Kan di situ kontesnya. Bagi saya, kalau ini PDIP jadi berkoalisi, pasti diyakinkan bahwa oposisi di parlemen akan wassalam. Akan wassalam. Ya wassalam, 1000% wassalam. Tidak akan ada kelompok-kelompok partai politik yang saya kira akan menjadi kelompok yang selama ini menjadi sparring yang kritis kepada pemerintah. Oke, kembali ke Gus Romli. Gus Romli, jadi kan sebetulnya sudah ada ekspektasi dari publik. Sebagian publik lah ya, kita tidak bisa mengklaim semua bahwa tetap harus ada partai yang berfungsi sebagai oposisi. Apakah itu juga ditangkap, dirasakan vibrasinya oleh PDI Perjuangan? Ya, tentu saja kami merasakan itu dan kami juga menyimak ya suara-suara dari publik, termasuk juga kebijakan-kebijakan PDI Perjuangan. Dan selama ini juga kami melihat respon dari pihak Gerindra juga positif. Misalnya ketika putusan MK kami harus mengawal, kemudian menolak RUU Pilkada. Di Gerindra sendiri kan ada perubahan sikap, ya kan? Yang sebelumnya mendukung revisi Undang-Undang Pilkada, akhirnya juga ikut menolak ya, maksudnya tidak hadir dalam paripurna. Kemudian juga misalnya menunda revisi Undang-Undang TNI dan Polri, itu kan juga sikap dari publik, kelompok sipil, tokoh-tokoh bangsa. Dan ternyata juga fraksi dari Gerindra juga merespon hal yang sangat positif. Dan juga terkait misalnya jangan mutak-atik Undang-Undang MD3. Itu kan juga sampai sekarang juga tidak ada. Tetapi kami ingin menyampaikan bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati mungkin akan terjadi. Itu akan terjadi sebelum pelantikan. Tetapi itu jangan dibaca sebagai apakah ini pertemuan transaksional, apakah ini mau masuk dalam pemerintahan atau tetap di luar pemerintahan. Karena ya mau tafsir, mau spekulasi ya silahkan. Tapi kami ingin menegaskan bahwa pertemuan itu bukan untuk itu. Karena juga sebelumnya ketika Ibu Mega tidak bertemu dengan Pak Prabowo kan ditafsirkan berseteru, tidak mau ketemu. Padahal kan tujuannya kan Ibu Megawati kan ingin menghormati konstituennya Ganjar Mahfud dan menghormati proses hukum. Jadi
jangan disalah tafsirkan terus ketika nggak ketemu dianggap Tapi marahan, kalau menurut ketika mau bertemu ada Mas sesuatu Kodari, gitu. Gus Romli, Ya. sebetulnya yang mau bertemu itu kubunya Mbak Puan, bukannya Bu Mega. Oh enggak, kalau pertemuan itu jelas itu antara dua belah pihak dan tapi kami ingin melihat bahwa pertemuan itu ya pertemuan untuk meredakan suasana, meskipun kata Bang Adi Praitno kan suasana sudah lentur, sudah tidak tegang lagi. Tetapi kan dalam konteks pelantikan pada suksesi tanggal 20 Oktober kan tetap pertemuan dua tokoh ini sangat sangat penting lah untuk melihat kepada publik, apalagi juga konteks sekarang adalah pilkada misalnya kan. Jadi ini benar-benar pertemuan yang bisa mencairkan suasana kalau kami melihat, tetapi ya tentu saja tidak bisa dibaca sebagai apakah mau koalisi atau mau buat dalam pemerintahan, kami tidak memandang ke arah sana. Jadi sudah ada waktu dan tempatnya belum? Dijawab nanti Gus Romli, dan juga apakah nanti kalau PDI Perjuangan jadi bergabung, entah dalam konteks kerjasama itu di dalam eksekutif atau di luar, itu akan bisa diterima oleh partai lain yang sudah berada duluan di dalam koalisi Indonesia Maju, seperti PKS dan juga Demokrat. Nanti kita akan bahas pemirsa, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.